Salam sehat, salam properti. Hari ini gue mau cerita mengenai stasiun Halim, yaitu stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau stasiun Halim, progresnya. Beliau bilang sudah 90% dan beliau bilang ini harus ada kerjasama antara KAI, KCIC, dan tentunya dengan Pemda DKI Jakarta. Makanya hadir itu PLT Bapak Heru membantu ya dengan Bapak Budi untuk meninjau. Saya diminta untuk berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan alhamdulillah ini sudah berjalan mendekati 90%, tetapi 5 atau 6 bulan ini harus kita lakukan baik karena disitulah kita memastikan safety, memastikan layanan itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin saya melihat dari sisi saya sebagai praktisi pemasar properti mengenai stasiun Halim ini. Tapi sebelum saya lebih banyak diskusi, ya supaya saya lebih semangat lagi tuh sering-sering menayangkan YouTube ini, mungkin teman-teman bisa bantu like, share ya, terutama di subscribe supaya saya lebih semangat nih. Oke, kita ke tema utama yaitu stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang sudah hampir jadi 90%, dan menurut infonya rencana itu akan selesai di Juni 2023 ini dan operasionalnya di bulan Juli 2023. Sekali lagi semoga tidak meleset ya, karena kita tahu juga dengan berita biaya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung itu kan jadi up, jadi nilainya dari sekian tambah naik sekian. Mudah-mudahan juga nih yang mereka janjikan di bulan Juli operasionalnya bisa terjadi operasional di kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta cepat Jakarta Bandung ini tentunya akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Ya, jadi diinformasikan juga operasionalnya LRT Jabodebek itu di bulan Juli juga. Jadi mudah-mudahan berbarengan nih. Jadi dengan adanya integrasi antara LRT dan kereta cepat Jakarta Bandung ini tentunya bisa memudahkan masyarakat, bisa membuat namanya kaum urban ya, mudah-mudahan bisa beralih ke transportasi massal seperti ini. Nah, kalau kita bicara lagi di wilayah Halim, tentunya itu akan disupport juga menurut berita, disupport dengan bus rapid transit. Jadi ntar ada Transjakarta masuk ke sana dan kendaraan-kendaraan umum yang mau parkir di sana juga aksesnya di jalan utamanya itu lewat DI Panjaitan. Mungkin ntar ada jalan terobos, sampai sekarang sih saya lihat sih belum ada ya. Mungkin ada jalan terobos ke sana. Lagi disiapkan dan dengar-dengar ntar juga aksesnya itu bisa ke Bandara Soekarno-Hatta atau ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Benar-benar dikonsentrasi ini untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini. Dan kereta cepat Jakarta Bandung ini tentunya ada 3 hal. Yang pertama, bisa mengurai kemacetan di ibu kota Jakarta. Kita tahu ya, Jakarta tuh kalau kita dengar Jakarta tuh pasti yang paling dipikiran kita tuh macet. Yang kedua tuh polusi. Polusi ya salah satu alasan yang saya tangkap dari keputusan gubernur terdahulu adanya ganjil genap katanya untuk mengurangi polusi. Nah, tentunya dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung ini juga bisa mengurangi polusi. Dan yang ketiga yang saya baca nih, beralih masyarakat tuh yang punya kendaraan, yang punya mobil ya, beralih ke transportasi umum. Nah, ini yang agak susah nih. Mungkin dulu juga waktu zamannya Pak Sutioso atau gubernur-gubernur sebelumnya
Ya, oh kita pakai Transjakarta. Ya saya yang punya mobil, yang punya kendaraan, saya coba. Cuma nggak nyaman gitu loh. Yang mereka janjikan setiap menit ntar ada, ternyata ya jalurnya tuh kadang-kadang diserobot pengguna mobil umum atau mobil pribadi. Jadi kayaknya masih belum gitu loh. Mudah-mudahan dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung, mobilitas manusia dari Bandung ke Jakarta ataupun sebaiknya dari Jakarta ke Bandung itu memakai transportasi kereta cepat ini. Dan tentunya pas sampai di Halim, sampai di Jakarta udah terhubung, terkoneksi dengan LRT yang bisa ke Bekasi atau ke Cibubur. Sekarang LRT sama Cibubur ya, atau yang bisa ke Duku Atas ya, ke Kuningan. Ini operasional semua nih. Jadi tahun 2023 saya mengharapkan ya. Nah, kembali ke poin 3 yaitu masyarakat bisa mau pindah beralih ke mode transportasi umum ya itu mungkin merupakan satu PR ya. Dibenahin dulu, dibikin nyaman dulu supaya budayanya dibanding negara-negara lain ya mereka kan seperti di Jepang udah mau jarang lah orang mempunyai kendaraan pribadi karena mahal. Orang tuh pasti mau kendaraan umum dan mau jalan juga. Nah, di Indonesia ini mungkin budaya itu yang harus di apa ya ditekankan. Tinggal kalian nih atau Anda atau saya pribadi mau nggak? Nah, saya sih pengen lihat ya ini efektif nggak, bener nggak, rapi nggak, nyaman nggak, convenient ya buat kita mau berangkat kerja atau kita ada acara dimanapun. Why not? Kenapa enggak? Karena yang saya pernah ngobrol dengan beberapa teman saya ya, yang kereta cepat yang dari Monas menuju Lebak Bulus itu yang lewat Sudirman atau Tamrin, teman-teman saya parkir mobilnya di gedung-gedung dan dia mau arah ke selatan daripada bawa mobil macet, mereka menggunakan kereta MRT itu, MRT yang Monas menuju Lebak Bulus. Jadi itu merupakan sesuatu yang merubah budaya juga ya. Mudah-mudahan kereta cepat Jakarta Bandung juga bisa merubah budaya bangsa kita nih. So kalau kita bicara dari segi saya sebagai praktisi pemasar properti, tentunya kereta cepat Jakarta Bandung ini bisa meningkatkan satu nilai properti di wilayah yang dilalui kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau kita lihat Halim, Halim itu kan Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur tentunya disupport juga kan sekarang becak kayu udah terintegrasi dengan dalam kota. Dan dari arah kemarin baru dibuka ya, langsung ke Bekasi, ke Margahayu. Jadi daerah-daerah sekitar Jakarta Timur, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Bilimun dan sekitarnya itu harga propertinya tuh sekarang naik gitu. Nah kalau kita juga lihat kereta cepat Jakarta Bandung, ya sekitar surrounding Jakarta Timur, ya itu pasti akan terungkit naik juga harga propertinya. Saya belum terlalu mendalami entar ada di mana stasiunnya, setahu saya ada di Karawang ya. Di Karawang tentu ada satu stasiun dan ada lagi langsung di Bandungnya. Bandungnya di wilayah sana ya saya belum belum begitu tahu nih karena saya lagi memantaunya khusus dengan kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di stasiun Halim yang kemarin Bapak Budi dan Pak Heru datang melihat meninjau dia bilang 90% itu merupakan satu kabar gembira ya buat saya sebagai praktisi pemasar properti. Mungkin buat Anda sebagai pekerja yang tiap minggu bisa aja kerjanya Senin sampai Jumat di Jakarta, Sabtu Minggu Anda libur bukan libur ya, tinggal ada di Bandung. Ya mungkin setiap Jumat, setahu saya ini Jumat sore ya, yang dari Jakarta menuju arah ke Bandung itu macet. Biasanya suka macet, semakin malam semakin macet malah. Mungkin orang ada pergi ya yang ke Bandung. Ya mudah-mudahan dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung ini ekonominya juga meningkat, transportasi manusia ya kita sebagai orang itu juga memudah. Mungkin itu pendapat saya. Teman-teman punya pendapat lain, punya opini lain, silahkan komen di bawah. Atau teman-teman punya hal yang mau di-sharing di sini juga, monggo-monggo aja. Ini YouTube saya udah general ya, jadi saya ngebahas mengenai keadaan sekarang, tapi saya masuknya yang mempengaruhi industri properti di tanah air umumnya, tapi khususnya mungkin saya lebih industri ke broker properti, karena kenapa yang tadi saya bilang, dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung itu pengungkit. Nah, salah satu properti yang supaya harganya naik itu yaitu pengungkitnya. Nah, ini kita bicara infrastrukturnya.
Nah, infrastrukturnya kan udah ditambah nih. Ya, next di kemudian hari saya akan bahas materi-materi yang lain yang berhubungan dengan properti. Semoga ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Sekali lagi, like, share, and subscribe. Jangan lupa di komen. Terima kasih. Salam sehat, salam properti.